Rangkaian tes pramusim sudah resmi dimulai di Bahrain, dan Lando Norris menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat pada hari pembuka kemarin, yang disusul tipis oleh Max Verstappen yang kerja rodi dengan 136 putaran yang ia kumpulkan sepanjang hari kemarin. Pramusim Bahrain jadi momen yang akan dimaksimalkan oleh tim-tim di F1, karena kondisi sirkuitnya bakal jauh lebih representatif daripada shakedown di Barcelona 2 pekan yang lalu. Tidak heran sejumlah tim meluncurkan upgrade komponen perdananya di pramusim untuk mempercepat fase development mobil. Salah satu yang paling memancing perhatian adalah Audi dengan update sidepod uniknya yang jauh berbeda dibanding sidepod yang mereka pakai di Barcelona. Sekilas dari samping, entah kenapa mobil Audi ini malah jadi mirip seperti panci yang penyok di dapur dengan warna silver dan sidepod barunya. Bukan cuma dari segi geometri, secara konsep Audi memberikan interpretasi berbeda terhadap regulasi 2026 dengan sidepod uniknya ini. Tapi secara keseluruhan, sebenarnya bukan cuma sidepod karena Audi memberikan beberapa perubahan dalam pendekatannya di aspek aerodinamika untuk pramusim Bahrain. Dari depan ada beberapa modifikasi di sayap depan, salah satunya adalah Audi terlihat menguji coba model aktuator ganda untuk aeroaktifnya. Di Barcelona, diketahui jika Audi memakai aktuator tunggal yang tersembunyi di tengah moncong. Namun di Bahrain, mereka menguji aktuator ganda untuk mengetahui mana yang bisa bawa keuntungan aerodinamika. Flap sayap depan juga ada sedikit modifikasi dengan kemiringannya yang sedikit lebih landai dan beban aeronya terpusat di area dalam yang akan mempengaruhi lajur airflow ketika diarahkan ke belakang. Profil hidung dan moncongnya relatif masih sama, yaitu agak lebar dan lumayan turun ke bawah. Audi menambahkan detail kecil seperti turning vanes kecil di area end plate untuk maksimalkan efek outwash ke samping ban depan. Suspensi depan mereka memakai konfigurasi push rod, namun dengan elemen anti-dive yang agresif untuk memperkuat kestabilan mobil saat mengerem dan berbelok, serta maksimalkan efek aerodinamika. Suspensi Audi tergolong cukup basic dan tidak memiliki unsur detail seperti rival-rivalnya yang menambahkan beberapa kemiringan geometri di area mounting. Masuk ke tengah, mengingat ada perubahan struktur airflow dari modifikasi sayap depan, artinya bagian tengah juga harus mengikuti perubahan tersebut dengan perombakan sidepod yang ditunjukkan. Sidepod Audi tergolong unik karena memiliki pendekatan yang mungkin bisa dibilang mengkombinasikan dua tren yang dipakai di regulasi 2026. Dari depan, Audi memilih gunakan desain inlet vertikal yang sekilas mengingatkan kita pada konsep zero pod Mercedes pada musim 2022. Bedanya adalah ukuran inlet Audi lebih besar dan pendekatannya tidak se-ekstrim Mercedes yang memang menargetkan optimalisasi airflow di area permukaan floor. Sementara Audi, mereka masih mengalirkan dan mengatur airflow di area samping dan atas sidepodnya untuk menjaga aliran angin tetap seimbang sesuai kebutuhan. Dibilang zero pod juga tidak, karena bagian sampingnya tergolong cukup lebar untuk manajemen airflow dan menjauhkan tire wake. Desain inlet vertikal yang semulanya sempit, kemudian melebar ke samping dengan cukup agresif ini, bertujuan untuk membentuk efek yang sama seperti undercut di tim-tim lain, yaitu memperkuat energi airflow yang lewat di sana. Airflow ini akan diarahkan ke samping dan diperkuat lagi energinya dengan undercut mini yang ada di sidepodnya, untuk kemudian diteruskan ke area belakang. Audi memilih pendekatan ini kemungkinan besar karena mereka tidak bisa membuat inlet horizontal yang agresif, karena harus prioritaskan pendinginan mesin. Ini terlihat dari desain inlet sebelumnya, yang juga relatif besar ukurannya, dan tidak hasilkan undercut yang cukup agresif. Sementara itu, efek undercut sangat dibutuhkan untuk memperkuat airflow di area sidepod, dan meminimalisir gangguan dari tire wake ban depan. Untuk membentuk undercut tersebut, Audi mengganti inletnya jadi vertikal dan membuat lekukan ke bagian luar untuk perkuat energi airflow yang berada di samping sidepod. Solusi ini bisa dibilang adalah kombinasi dari zero pod dan sidepod Ferrari pada musim 2022, yang juga manfaatkan konsep serupa dalam meningkatkan energi airflow di sana. Tonjolan kecil yang kalian lihat di samping itu adalah side impact structure bagian atas, dan Audi juga tambahkan detail dengan mounting spion yang aerodinamis. Kelemahan dari desain ini adalah karena permukaan vertikal di inlet sidepod yang memanjang dan ukurannya besar, ini berpotensi menimbulkan beberapa distraksi dari airflow yang terbuang di area pinggirnya. Untuk mencegah atau meminimalisir, mungkin itulah kenapa Audi mencoba aktuator ganda yang bisa difungsikan sebagai pengkondisi airflow agar tidak semuanya mengarah ke dinding hidung, tapi juga diarahkan ke area luar sidepod.
airflow mengarah ke dinding hidung difokuskan ke radiator inlet, sementara airflow keluar difokuskan untuk efek outwash di sidepod. Di bargeboard, Audi memakai konsep yang sama seperti Mercedes, yaitu dengan 3 elemen horizontal sebagai penangkap sekaligus pelontar tire wake menjadi upwash. Upwash ini nantinya akan ditangkap lagi oleh airflow di samping sidepod untuk dijauhkan dari area floor mobil agar tidak mengganggu kinerja downforce. Di sidepodnya sendiri, Audi juga tambahkan efek downwash yang mengarah langsung ke area diffuser untuk memperkuat aliran angin di area cock battle dan buat kerja diffuser lebih keras dalam memproduksi downforce. Area ini sangatlah krusial karena jika Audi gagal dalam memanajemen tire wake, baik itu dari ban depan dan ban belakang, maka semua usaha mereka dalam memaksa kerja diffuser lebih keras akan sia-sia. Sebenarnya bukan cuma Audi saja, tapi semua tim juga berperang di area cock battle untuk mencari cara supaya downforce di area belakang bisa lebih kuat dan membuat mobil lebih stabil. Audi menggabungkan 3 konsep sekaligus, yaitu zero pod di depan, lalu Ferrari 2022 dengan pembentukan energi airflow di samping, dan downwash untuk optimalisasi downforce belakang. Jika diarahkan semua ke area cock battle, maka airflow dari samping ujungnya akan bertugas untuk memisahkan tire wake, dan airflow dari downwash akan mengalir kencang ke diffuser dengan gangguan sekecil mungkin. Apakah desain ini bagus untuk Audi? Tentu hanya waktu yang akan menjawab. Dan kalau dilihat dari tampilan onboard perdana dari Nico Hülkenberg di sesi kedua, mobilnya nampak cukup liar dengan oversteer yang ia dapat di tikungan 6 dan 7. Tapi secara umum, karakter mobil 2026 memang sangat sensitif, dengan mudahnya alami sliding karena downforce yang lebih sedikit dari mobil sebelumnya. Hari pembuka pramusim berjalan cukup positif bagi Audi, meskipun mereka sempat alami masalah kecil dengan mobil Hülkenberg yang tiba-tiba alami mati mesin di exit tikungan 12. Untungnya, Hülkenberg bisa nyalakan kembali mesinnya dan kembali ke pit. Selain dari trouble kecil itu, Audi relatif cukup mulus dan bisa kumpulkan total 122 lap yang solid bagi sebuah pabrikan baru. Suara mesin Audi tergolong agak berbeda dan cukup kasar jika didengar dari onboard, terutama di fase pengereman dan downshift. Kesannya ada suara kasar yang mengingatkan kita dengan suara downshift ketika era blown diffuser dulu. Masih terlalu dini untuk menilai, tapi perkembangan Audi lumayan positif karena mereka bisa mengatasi berbagai problem yang dihadapi sejak shakedown sampai pramusim kemarin. Masalah-masalah terkait mesin sudah pasti akan mereka alami dengan statusnya sebagai pabrikan debutan di F1. Tapi Audi bisa memperbaikinya, dan sebagai pabrikan baru, reliabilitasnya tergolong cukup oke, yang berguna untuk koleksi data sebanyak-banyaknya untuk pengembangan lanjutan. Tentu jangan dibandingkan dengan RBPT yang secara fundamental dan kapabilitas mereka jauh di atas Audi. Tapi melihat pabrikan seperti Honda yang masih kesulitan dalam mengoperasikan mesin regulasi baru dengan normal, sepertinya Audi tak terlalu buruk juga di fase awal 2026. Honda bersama Aston Martin hanya kumpulkan 36 lap di sesi pagi, dengan Lance Stroll di balik kemudi. Itu pun mesinnya masih kena limit, dan hanya mentok di kisaran 295 km per jam. Sementara di sesi sore, Stroll tak bisa ikut karena tim menemukan anomali data di mesin Honda dan habiskan sisa hari dengan mencari permasalahan apa yang terjadi di power unitnya. Untuk update tes pramusim lebih lengkap, kalian bisa follow sosial media kami di Instagram dan X ya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.